barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Saudara dan saudari, jemaah salat maghrib dan salat isya di masjid terganggu, jadi gua minum lah terganggu, apalagi makan. Baik. Apa saudaranya? Masjid Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kita kembali melanjutkan kaji Kitab At-Tauhid min Sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi wa ala syairi ulama'ina al-maghfiratu wal-rahmah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat sehat sempat yang diberikannya. Mudah-mudahan semakin sehat kita, semakin lapang waktu kita untuk menuntut ilmu. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita ta'zim, dan kita ikuti serta kita teladani, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah
masih dalam kitab Babu Mada'a An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhid atau Babu Maja'a fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas hadis Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau naik keledai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Kemudian Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diulang lagi oleh Nabi 3 kali dan selalu dijawab oleh Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi jelaskan haqqullahi 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya, mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti bukan hanya sekedar menyembah, tapi mesti meninggalkan sembahan selain Allah. Sebab kalau sama-sama nyembah, sama jahiliyah juga dulu nyembah Allah juga, cuman menyekutukan dengan Allah sesuatu itu berhala-berhalanya yang notabene adalah nama-nama orang-orang saleh. Kalau bahasa kita wali-wali itu, keramat-keramat nama. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi pun bertanya, ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa pula hak hamba terhadap Allah? Kalau hak yang pertama hak wajib, yaitu hak Allah terhadap hamba, tapi hak hamba terhadap Allah itu adalah tafaddulan minallahi tabaraka wa ta'ala, yaitu kemuliaan Allah. Allah tidak wajib, dia tidak ada punya utang sama kita. Kan tidak ada utang jasa kita semua, Allah sama kita kan tidak ada. Kita yang berutang jasa sama dia, makanya tidak ada yang mewajibkan. Tapi itu adalah tafaddulan minhu wa takarruman. Allah yang karena kemuliaan dan karunia-Nya saja memberikan kita hak tersebut, yaitu alla yu'adzibahum, yaitu kalau mereka sudah bertauhid dengan benar, Allah tidak akan menyiksa mereka atau memasukkannya ke neraka. Baik, sudah sampai di sini. Kemudian hadis yang keempat dalam kitab At-Tauhid, babu ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka ta'ala. Bab tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya kepada mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري radhiyallahu anhu akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ismail, telah menyampaikan kepada kami Ismail, itu Ismail ibn Ja'far atau Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais Al-Himyari ibnu ammi al-imam Malik rahimahullah. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas, imam Darul Hijrah, imam mazhab Maliki, imamnya mazhab Maliki
Beliau dulu tinggal di Madinah, wafat 179. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, an abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri Al-Ansari, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang fuqaha di masa sahabat. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra', bahwa seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki pula membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, membaca qul huwallahu ahad berulang-ulang sampai selesai salat malamnya. Di sini maksudnya dia membaca qul huwallahu ahad dalam salat malamnya berulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah pagi menjelang, laki-laki yang mendengar tadi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki itu? Yang didengar itu adalah Qatadah ibn Nu'man. Yang mendengar itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan mereka adalah dua adik-beradik. Tapi kok ayahnya beda? Satu ibu. Ini biar tahu kan? Satu Qatadah ibn Nu'man, satu Sa'ad ibn Malik. Kan beza ayahnya tuh. Ayah bisa beda, amak bisa sama, gitu kan? Sebaliknya juga boleh, bisa si ayah, bisa beda amak. Ini beliau ini adalah saudara seibu, beda ayah, berarti ibunya laku. Gitu kan? Ya, ibunya laku, mungkin meninggal dulu. Ayahnya si Abu Sa'id menikah dengan ayahnya Qatadah ibn Nu'man. Nah, jadi dua-duanya bertetangga di Madinah waktu itu. Bertetangga. Abu Sa'id Al-Khudri dengan Qatadah ibn Nu'man, adik-beradik seibu, dan rumahnya berdampingan. Maka di waktu malam dia dengarnya saudaranya Qatadah ibn Nu'man tadi membaca dalam salat tahajudnya, membaca surat Al-Fatihah sampai pagi. Artinya sampai selesai salat tahajudnya menjelang subuh. Nah, di pagi harinya, falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara lahu dzalik. Lalu disebutkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat dulu bila melihat sesuatu yang tidak biasa, mereka tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh atau tidak, ya kan? Karena ada yang dibolehkan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, sebagian menjadikan ini dalil boleh ngada-ngada sekarang. Padahal keliru besar, karena tidak semua yang dilaporkan ke Nabi, yang diada-adakan oleh sahabat, disahkan oleh Nabi SAW. Berarti ada yang diteruskan, ada yang dihentikan oleh Rasulullah SAW. Masih ingat kan kisah Abu Israel? Masih ingat? Wong Qabus itu. Nah, Abu Israel tak kenal. Tapi kalau tidak ingat, pasti diingatkan lagi. Abu Israel pernah bernazar, dia puasa sambil berjemur dan tak bercakap sampai berbuka. Iya, mampatawuk badan. Menurut tuntunan perempuan, dia itu ingin berbuat baik atau berbuat buruk? Berbuat baik. Sebab dengan puasa berjemur lebih terasa lapar. Kan itu kan? Dan ada dalilnya. Dalilnya ada.
ajruki ala qadri nasabiki, pahala yang kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kau kerjakan. Kan ada dalihnya tuh. Jadi rupanya bukan itu yang dimaksud. Makanya memahami hadis dengan hadis itu penting. Jadi dia memahami semakin berat amalnya semakin besar pahalanya. Makanya ditambahnya dengan puasa sambil berjemur. Awak sambil lolok puasanya, tiap minit bertonyong jam apa nangnya, asal tersintak kan ya, tonyong jam. Ini nak sambil berjemur, menurut dia bagus sekali. Lalu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ditambah lagi tak berbicara, tak bercakap, itu lebih berat lagi. Pas litak kan tak tolong kok tak apa bercakap, lebih sulit lagi. Dia berniat baik atau berniat buruk? Berniat baik. Serius ini, baik atau buruk? Baik. Lalu terlihat oleh Nabi SAW dikerumuni oleh orang ramai. Maklumlah, loyo dibuatnya kan, tengah panas terik. Awak aja di sini panas kita berapa derajat Celcius? 32, 35 paling tinggi. Jadi kalau di sana berapa Pak Ji? 50 kadang. 49, istilah dia ubiang-ubiang lah, sana lah 50, tapi dia boleh umumkan 50. Sebab aturan internasional 50 derajat Celcius wajib cuti. Kalau jo dipekerjakan kono dondo, tapi siapa lo tolak, akhirnya buat 5 sampai 9,05. Misalnya, main-main uang itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi umuknya dek puasa tadi. Tahu umuk. Alhamdulillah. Anak milenial dah ambil umuknya. So tangkap nak ayam tu siram jayu. Jadi itu tu umuk roh. Apanya? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat melihat itu Nabi SAW, mahadha, siapa ini? Man hadha? Apa yang terjadi? Lalu mereka laporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza Abu Israil nazara ayyasum wa la yastadhil wa la yatakallam. Dia ini bernazar puasa, tidak berbicara dan tidak berlindung. Artinya berjemur. La ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muruhu falyutimma saumahu wal yastadhil wal yatakallam. Suruh dia meneruskan puasanya, tapi jangan berjemur. Jemur tidak usah teruskan. Kemudian jangan menahan diri dari bercakap. Banyak orang tidak bercakap terus ya. Kan banyak orang tidak bercakap tu. Nah, jadi oleh sebab itu maka Nabi SAW teruskan puasa karena puasa disyariatkan. Jangan berjemur karena puasa sambil berjemur, atau membuat berjemur sambil puasa itu tak ada syariatnya. Hanya dia sendiri merasa itu baik. Maka kata Nabi, tidak. Berjemur dia tinggalkan karena tidak syariatkan. Kemudian tetap berbicara karena puasa dalam Islam tidak ada menahan berbicara. Alhamdulillah. Jelas kan? Jadi yang syariatkan ada yang tidak disyariatkan. Jadi kalau diiyakan Nabi berarti disyariatkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau tidak joleh, kan tidak joleh begini tu kan? Kok bokek Nabi tadi, yang tidak, apa cara? Apa dia golak? Kalau tidak jelas, bagaimana sikapnya? Siap. Kalau tidak joleh, dia lama jawaban. Hah? Tak joleh, tinggal dulu. Tuaknya, jauh. Mau kerja tapi kaji tak joleh tanya. Mau? Tak lebar gaji tindaknya. Siapa yang mau? San bo paham saya. Jadi kalau bo lah joleh tak le temo tanda, jangan dikerjakan, tinggalkan aja. Oh bagus. Iya, banyak yang bagus dari itu dulu tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dahsyat, seorang perempuan
datang seseorang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibunya bernazar naik haji jalan kaki. Masya Allah, tapi pula payung pula jalan kaki. Ya, jadi bernazar naik haji jalan kaki dari Madinah. Subhanallah. Maka dilaporkan juga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi nazarat an tahujja masyiyatan. Ibu saya bernazar naik haji jalan kaki. Niatnya baik apa tidak? Apa sebab? Semakin tahu semakin banyak pahalanya. Menurut perhitungannya, semakin berat semakin besar kebaikannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbak inna allaha inna rabbi ghaniyun an tu'azziba ummuka nafsaha. Allah itu tidak butuh ibumu menyiksa dirinya. Paham tu? Ibu-ibu jalan kaki 400 kilo lebih. Tak cari cuba jalan kaki dari Siko jalan Kapaso. Tak bawa bekal untuk sebulan. Jenazahnya mau bekal untuk saya lah. Mau bekal untuk sebulan. Di situ kemah berpikul juga. Di situ kain, di situ makan. Orang dulu kan bawa makanan kan, tepung misalnya dibawa untuk sebulan kan. Nah itu Pak, jalan kaki. Makanya kata Nabi SAW, Allah tak butuh menyiksa ibumu untuk beri pahala. Oleh sebab itu apa kata Nabi SAW, muruha faltahuj wal tarkam. Teruskan nazarnya naik haji tapi naik kendaraan. Apa sebab? Allah tak butuh menyiksa hambanya untuk beribadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, tidak semua yang disangkakan baik oleh sahabat lalu dilaporkan ke Nabi diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu memilah mana yang disyariatkan, mana yang tidak. Yang disyariatkan teruskan, yang tidak dianulir oleh Nabi alaihi wasallam, dilarang. Tidak perlu naik haji jalan kaki. Jelas? Alhamdulillah. Tetapi kalau maksudnya tuan-tuan misalnya nak naik kereta, naik haji, nak nengok-nengok banyak uang di jalan, tidak ada yang beranggap sebagai suatu ibadah yang menambah pahala kan? Hendaklah ada salah. Tapi sosok membawa waktu juga, buang-buang waktu. Pesawat 8 jamnya, awak 8 bulan naik kereta, pahala sama. Anak bini tinggal, kojon tu tinggal kan? Tapi kalau tujuannya beribadah, membuat sendiri, Nabi katakan Allah tak butuh. Allah tidak butuh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Di sinilah hebatnya Ahlussunnah itu tidak mau mengada-ngada dalam beragama, sebab agama dah selesai. Allah tidak butuh menyiksa kita. Makanya nanti supaya hebat zikir gantung kaki kata kan. Ya, mana tafsirnya lay. Kalau ke bawah kok turun zikir ke kaki kan? Aku enggak. Kalau lay palu ke bawah turun zikir ke palu, tambah codi orangnya. Ada. Tidak? Ada. Atau misalnya puasa mutih 40 hari, enggak makan lauk. Siapa yang nyuruh? Enggak ada. Berarti tidak ada syariatnya. Walaupun sudah bernazar, selaksanakan nazarnya puasa, karena puasa disyariatkan, nazar disyariatkan, tetapi jangan menambah-nambah yang lain. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke sini. Jadi melihat saudaranya membaca qul huwallahu ahad sampai selesai salat tahajud, maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang memang ahli fikih, jadi baginya ini menarik untuk disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana ar-rajulu aw wa ka'anna ar-rajulu aw wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Sepertinya
yang melaporkan ini merasa kok segitu aja bacaannya, menganggap sedikit. Kayak awak kan biasanya buatnya cek kul huwallah peliknya gitu kan, biasa kita itu menganggap itu amalannya sedikit. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku, yang jiwaku di tangannya. Nabi sering bersumpah dengan lafaz seperti ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini isyarat dari Nabi SAW, memang jiwa manusia itu ada di tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Diulang-ulangnya banyak kesempatan. Kalau maksudnya ada kudrat, kenapa wallazi nafsi bi qudratihi? Nabi tak paham bahasa Arab? Nabi tak pandai bahasa Arab? Hah? Nabi tak, hampir setiap bersumpah selalu mengatakan wallazi nafsi biyadihi, bukan wallazi nafsi bi qudratihi, sehingga kita memalingkan makna yadihi bi qudratihi. Tapi insyaallah akan ada hadis lain dalam bab atau kitab tauhid ini berkaitan dengan sifat tangan Allah tabaraka wa taala. Taib, zada afwan, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu para ulama mengatakan, kenapa sebanding dengan sepertiga? Apakah maknanya kita kalau nak baca sepertiga Al-Quran cukup baca qul huwallah saja? Atau maknanya adalah pahalanya sebanding dengan baca sepertiga? Kalau sebanding, kenapa Allah berikan pahala sepertiga? Di sinilah Imam Al-Bukhari rahimahullah menunjukkan fikihnya, pemahamannya yang mendalam terhadap hadis ini, karena surat Qul Huwallahu Ahad mengandung sifat-sifat Allah yang paling utama. Yang pertama Al-Ahad, yang kedua As-Samad, Al-Fardus Samad, yaitu dia satu-satunya esa. Kemudian As-Samad, satu-satu yang menjadi tumpuan ibadah kita. Ini menyimpulkan seluruh sifat sempurnaan. Walaupun sifat Allah lebih banyak terdapat dalam ayat kursi kan. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, sampai wa huwal aliyyul azim. Tetapi qul huwallahu ahad, kalimat al-ahad, al-samad itu lebih mengandung seluruh makna kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Nah, lalu kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Para ulama menyebutkan Al-Quran itu kalau diklasifikasikan isinya dibagi, isinya pertama adalah tauhid, yang kedua adalah kisah-kisah, al-qasas, ya kisah umat-umat terdahulu. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah watlu 'alaihim naba' ibni adama idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihim, dan seterusnya. Inna naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaik, dan seterusnya qasas. Dan yang ketiga isinya adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Jadi sepertiganya tauhid, sepertiganya kisah-kisah, sepertiganya adalah perintah dan larangan. Apa yang mesti dibuat, apa yang mesti ditinggalkan. Nah, Qul huwallahu ahad mengandung tauhid, sehingga dia ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga
Al-Quranul Karim. Tapi apakah dengan membaca Qul huwallahu ahad kita sudah tidak perlu lagi baca yang lain? Tidak. Karena kita juga butuh mengetahui kisah-kisah Al-Quranul Karim. Dan kita butuh kisah mengetahui perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apakah membaca sepertiga Al-Quran betul-betul jenis pahalanya sama dengan keluar? Juga tidak. Cuman sebanding bilangannya mungkin, tapi jenis pahalanya tidak. Karena membaca sama dengan orang yang haji. Misalnya dalam hadis, man shalla as-subha fil jama'ati, siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, la tafutu takbiratul ihram, tidak luput takbiratul ihram bersama imam tentunya. Thumma qa'ada fi musallahu, kemudian selesai salat duduk di masjid, di tempat dia salat. Yusabbihullah, sambil bertasbih memuji Allah. Hatta tusyriqa syams, sampai terbit matahari. Wala yuhdis, dan tidak batal wuduknya. Thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kutibat lahu hajjatun tammatun tammah, dituliskan baginya pahala haji sempurna. Iya kan? Sebanding pahala haji. Tapi apakah orang yang pergi haji dengan yang duduk di musalla sama? Ya enggak. Ya, sebab di dalam haji itu ada amal-amal yang juga terdapat dalam paham enggak? Pergi haji antum, amal yang antum amalkan duduk di musalla tadi, di masjid tadi, itu dibuat juga di sana kan? Tasbih, tahmid, wudu dan sebagainya. Itu kan dibuat di sana. Cuman Allah SWT membandingkan saking besarnya pahala yang disiapkan untuk orang yang melakukan ini, sehingga sebanding dengan pahala haji. Yang kemudian kaum muslimin dan muslimat juga di amal itu sendiri, ya, amal yang sama juga tidak sama nilainya karena niat dan kekhusyuan orang. Dia baca qul huwallah, antum baca qul huwallah, ini baca qul huwallah, tidak sama. Karena ada membaca bitadabburi, dengan tadabbur, dan ada yang membaca bitakhayyul, sambil menghayal. Beda orang yang tadabbur membaca dengan orang yang sambil menghayal. Qul huwallahu ahad kan. Dia teringat dia hari raya. Orang pai manjik batang tampinang. Kaum muslimin muslimat. Jadi berapa? Tapi intinya tafsirnya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala, para ulama kita rahimahumullah, bahwasanya sepertiga itu ya sebanding itulah saking besarnya fadilat ini, karena Al-Quran berisi 3 kandungan, salah satunya tauhid, dan itu tercetus dalam kalimat atau qul huwallahu ahad. Nah, Imam Al-Bukhari menyebutkan ini dalam babu du'ain Nabi, ma ja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hadis menjelaskan Nabi berdakwah kepada umatnya untuk merealisasikan tauhid, karena ini qul huwallahu ahad sangat besar nilainya di sisi Allah Tabaraka Ta'ala, karena mengandung kalimat-kalimat tauhid, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zada Ismail bin Ja'far, Ismail ibn Ja'far rawi hadis an Malik, dari Malik dan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, an Abi, dari bapaknya Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, an Abi Sa'id Al-Khudri, akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man. Di sini dijelaskan oleh Imam Ismail bin Ja'far dari Malik bahwa yang memberitahukan itu adalah Qatadah ibn Nu'man, saudara seibu Abu Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan diriwayat Imam Ahmad lebih sharih lagi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mendengar saudaranya Qatadah ibn Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang tahajudnya di malam hari itu. Jelas? Nah, apakah mana lebih diutamakan, baca Al-Ikhlas saja sampai selesai atau membaca surat yang lain? Pertama, tentu saja Allah minta kepada kita membaca yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah. Ya, yang mudah kita baca. Tetapi tentu saja, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, setiap maqam ayat-ayat itu punya kedudukan yang tinggi dinilai sisi Allah SWT. Maka kalau kita lihat amalnya Nabi SAW, walaupun yang seperti ini, Nabi SAW mengatakan qul huwallah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi apakah Nabi SAW merutinkan itu dalam salat malamnya? Ternyata tidak. Berarti kita dianjurkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya Al-Quran Al-Karim. Kalau bisa khatam semalam. Ya, khatam semalam. Ya, kalau tuan-tuan bisa, mantap sekali. Ya, khatam semalam, Pak. Tidak kan lama wanur. Iya, semalamnya. Mulai salat sudah isya kan. Nah, sudah itu rakaat pertama dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Borokok. Rukuk selama tagak pula. Sudah itu sujud selama rukuk tadi. InsyaAllah dia turun sekitar 2 jam setengah dunia. Kalau mulai Pak dari jam 8, soalnya 10 setengah selesai 2 rakaat. Tuh banyak rumah lain. 10 setengah, 11 setengah, 12 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah. Lain 5 jam lah. Tak tekak juga kecil. Kalau bisa terkejut. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi yang tentu saja yang paling bagus itu di sisi Allah yang paling rutin walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Yang paling dicintai dari amal itu oleh Allah adalah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW memberikan legalitas amal sahabat ini. Apa sebab? Pertama, salat malam disyariatkan. Kedua, salat malam dibolehkan membaca ayat yang mudah bagi orangnya. Nabi tidak menentukan mesti dari surat ini ke surat ini, tidak. Nah, sahabat tadi membaca surat yang mudah baginya. Yang ketiga, dia mungkin malam itu ingin mentadabburi surat Al-Ikhlas sehingga diulang-ulangnya terus, dan membaca Al-Quran dengan tadabbur juga disyariatkan. Ketika Abdullah bin subhanallah, Abu Musa Al-Ash'ari ketika bertemu Nabi salat tahajud di Masjid Nabawi, dia ikut di belakang, ikut di samping Nabi SAW. Nabi sendiri kan dia ikut salat sama Nabi malam. Lalu dibaca Nabi Al-Baqarah. Saya kira dia sujud rukuk setelah Al-Baqarah tamat gitu. Tidak menyangka dia kan Al-Baqarah, mudah-mudahan Nabi, karena sudah kepanjangan sekali, berharap ketika Nabi wansurna 'alal qaumil kafirin, dalam hati saya berkata mudah-mudahan Nabi rukuk karena sudah 2 juz setengah. Ternyata Nabi bilang lagi, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Tambah lagi Ali Imran. Mudah-mudahan nanti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Nabi ruku. Ternyata belum lagi, masuk lagi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min syai'in. Sampai baru selesai surat An-Nisa baru pada berukuk.
Sampai dia bilang hatta hamamtu amrasu, sampai saya nak meniatkan sesuatu yang buruk, artinya tinggalkan solat. Salah masuk. Salah masuk. Bayangkan Nabi waktu itu salat dengan panjang itu, tidak ada ayat tentang tasbih kecuali beliau bertasbih kepada Allah. Tidak ada ayat yang dibaca tentang doa kecuali Nabi berdoa. Tidak ada ayat tentang azab, Nabi minta perlindungan kepada Allah dari azab. Tambahlah boleh. Nah, bayangkan. Berarti intinya tadabbur ayat dalam Al-Quran dalam salat disunnahkan. Khususnya salat sunat. Dan makanya sahabat ini direkomendasikan oleh Nabi SAW, karena dia tidak mengada-ngada sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini kadang-kadang sebagian saudara kita menjadikannya terbalik istinbatnya. Itu Nabi membolehkan orang mengada-ngada sesuatu dalam salat. Kan Nabi tidak pernah ngajar baca surah Al-Qul huwallahu ahad sepanjang malam. Siapa bilang enggak? Allah yang bilang, bacalah yang semudah kalian baca. Bagi dia itu yang mudah. Yang kedua, Nabi selalu tadabbur dalam membaca ayat dalam salat malam. Tidak ada yang tidak disyariatkan di dalamnya. Makanya istinbat dari dalil ini membolehkan kita hari ini mengada-ngada sesuatu yang tak disyariatkan, yang disebut dengan apa namanya? Yang tidak sunnah. Bid'ah hasanah itu saya hampir lupa ini. Nah, ya tidak benar cara pengambilan dalilnya. Coba di mana? Nah, membaca qul huwallah disyariatkan apa tidak? Bagian dari Quran, bagian yang mudah. Taib diulang-ulang boleh apa tidak? Boleh, alhamdulillah. Makanya Nabi tidak larang. Beda dengan yang tadi bernazar jalan kaki, tidak bagian dari syariat. Dan itu menyiksa dari mana Nabi larang. Sama juga dengan 3 orang yang datang bertanya, nak berpuasa setiap hari, kan tidak boleh kan? Nabi larang. Ya ada yang tidak mau menikah sepanjang masa, boleh apa tidak? Saya baru boleh aja. Kalau ada yang mau boleh aja. Artinya kalau ada yang menikah dan dia bisa tahan tidak melakukan maksiat, insya Allah tidak berdosa dia. Tapi kurang afdal, rugi, setengah ibadah hilang. Setengah ibadah, setengah agama hilang, rugilah tuan-tuan. Makanya yang sudah balik-balik ini cepat, jangan lambat-lambat nih. Jadi lambat-lambatnya nanti kayu, tidak kan pernah kayu. Kadang lo mula lelah kayu tu mudah, sudah itu hilang kekayaan, tidak ya dinikah. Yes ya, yang tunggu kaya tidak. Lebih bagus sebelum nikah miskin, setelah nikah kaya gitu. Daripada awalnya sebelum nikah kaya, pas nikah bansek. Nya sion dia nikah ke awak. Ini sion nikah dia. Tapi kalau awalnya miskin, sudah itu kaya setelah menikah, untung lihat mau kau dinya, kau ndaknya. Iya kan? Kalau itu untung lihat mau kau ndak lah, gigit jahilnya. Jadi begitu kaum muslimin muslimat. Baik. Wallahu taala alam. Jadi ini saran singkatnya, karena malam ini Maska dicabut dan malam minta maaf je ya. Kita hanya sampai isya saja. Tidak ada pertanyaan. Karena jelas sekali. Kan jelas sekali, tidak perlu bertanya lagi kan? Ada yang mau ditanyakan tidak kan? Baik. Kesimpulannya, ayat ini atau hadis ini pertama menunjukkan besarnya nilai kalimat tauhid, sehingga membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Disebut sepertiga Al-Quran karena Al-Quran isinya 3 macam, yaitu mentauhidkan Allah, yang kedua tentang kisah-kisah yang telah lalu dan yang akan datang, dan yang ketiga adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang keempat, apakah kita cukup membaca Al-Fatihah saja? Tidak, kita mesti membaca Al-Quranul Karim semuanya, karena kita butuh kisah-kisah, kita butuh untuk kalau ada kita terluka, hati kita
misalnya, maka kita baca kisah-kisah orang terdahulu, para nabi dan rasul, kita obati sakit itu. Misalnya berdakwah kita sulit, dipersekusi, diprovokasi oleh orang, baca pula kisah wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau engkau didustakan, hai Muhammad, rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Ringan. Kalau bilang, kalau kita dianggap dusta misalnya sekarang, maka kita katakan rasul saja dianggap dusta. Ringan jadinya kan? Kan ringan jadinya. Siapa kita yang selamat dari cercaan orang? Nabi saja tidak selamat. Jadi kita butuh ayat-ayat ini. Kemudian perintah Allah kita harus tahu, supaya kita tidak buta meraba-raba apa yang diinginkan Allah. Lalu kita baca Al-Quran, oh ternyata ini yang disuruh Allah, ini yang ditegah oleh Allah SWT. Semakin banyak kita mengetahui itu, semakin lebar terbuka pintu surga di depan kita. Ya, hati ini semakin mudah untuk berbuat. Sebelum kita ngaji, subhanallah, berinfak itu berat. Tapi setelah mengaji, menerima infak sebegitu ringan itu. Lupa. Sebelum ngaji berinfak itu berat sekali, tapi setelah ngaji menerima infak semakin alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat. Fenomena terlihat jelas di masyarakat. Ketika orang semakin ngaji yang jelas, masya Allah, infak semakin jelas, mudah mencari. Kenapa? Orang yang mengaji seolah-olah surga di depan matanya. Demikianlah sahabat dulu ketika bertemu Nabi alaihissalam. Bahkan mereka merasa rugi kalau pas ada Nabi penggalangan dana, dia nggak ada, merasa rugi dia. Kalau pas ada penggalangan dana, untung tak hadir dalam malamnya. Kau ndaklah pengakuan lo. Kalau ndak ngaji berat, tapi kalau sudah ngaji, subhanallah. Makanya Utsman radhiyallahu anhu, ketika Nabi menawarkan bi'ru rumah untuk diwakafkan ke seluruh kaum muslimin, karena Yahudi sampai hati menjual air satu ember sama dengan seember korma. Subhanallah, seember korma apa kilo Pak Ji? 5 kilo? 5 kilo kali 150.000, 750.000 seember ayu. Itu luar biasa ya orang Yahudi itu. Akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau belikan bi'ru rumah milik Yahudi itu, baginya surga. Waktu itu sahabat mungkin nggak ada yang kayu nadir waktu itu dah, belum ada yang berani beli sendiri. Pulang Utsman pulang dapat berita ada tawaran bagus dari Rasulullah. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga. Weh, dikejarnya di mana? Lalu ditanyakan ke Nabi SAW, apakah itu masih berlaku untuk saya ya Rasulullah? Kata Nabi, masih. Seembarannya masih belum ditutup. Maka Nabi SAW, anak Utsman bilang, kalau gitu saya yang beli ya Rasulullah. Saya yang beli. Dia tidak nanya dulu bapo, ogor Rasulullah. Tengok kelosang dulunya. Nah, dia tidak pikir-pikir, tanya kelosang dulu. Masya Allah kaum muslimin dan muslimat. Barangkali juga kisah yang barangkali patut juga anda sampaikan di sini. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mungkin tuan-tuan kisah orang dulu-dulu ya, orang dulu-dulu patutlah di depan Nabi kan, tentu imannya lebih kokoh daripada yang bukan di depan Nabi SAW. Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau jadi rektor Universitas Islam Madinah sebelum jadi mufti Arab Saudi, waktu itu para petinggi kampus sedang rapat, beliau rektornya. Rapatnya isinya seluruh mahasiswa yang bawa keluarganya ke Madinah, yang beristri. Sebab kalau di Madinah menikah dianjurkan, kalau di sini kalau menikah dilarang itu. Itu bedanya. Wah, alun selesai sekolah lah babiniangnya. Kalau di kita, kalau di sana enggak, dan nikah, iya masih kuliah bagus. Kues, tamam entah katanya, bagus antum. Ya, bisa melaksanakan 2 kerja sekaligus. Kan hebat tuh. Kan hebat kan? Makanya disokong orang yang sana. Kalau sini enggak. Uang nikah, selesai S2 lu boleh bidin di emak gitu. Cek aja lu nya.
akhirnya ndak apik-apik kojo nak. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin, ada waktu itu di semua petinggi ingin memulangkan karena kebanyakan ilegal. Sebenarnya kalau mau melegalkan mudah dengan membayar ongkos mereka. Lalu setiap orang pejabat tidak ada jalan keluarnya. Waktu itu menjelang zuhur, Syekh waktu itu wanti oleh. Nah, waktu itu Nabi alaihissalatu Nabi pula jadinya. Siapa namanya? Bebas kita salatlah dulu, tidak ada jalan keluarnya. Selesai salat balik ke sini. Selesai salat zuhur mereka kembali melanjutkan sidang. Lalu Syekh bertanya kepada salah seorang wakilnya itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badar. Syekh Abdul Muhsin, apa masalahnya? Kenapa mereka harus dipulangkan? Syekh kan merasa jauh dari istri itu penderitaan tuh. Ya kan? Jauh dari istri penderitaan. Kita tidak punya biaya Syekh. Kampus tak punya biaya untuk melegalkan mereka. Nanti takut jadi beban sosial masyarakat kita. Mereka nanti minta-minta ke masyarakat. Lalu Syekh bin Bas bilang, anggarannya berapa yang diperlukan? Andainya kita legalkan mereka, berapa yang diperlukan dananya? Kata Syekh, sekitar hanya 3 juta. 3 juta kan apa yang ciri? Cuman rial. Nah, 3 juta rial kali 4.000 sekitar 12 miliar. Kampus tidak bisa, tidak ada anggaran. Apa jawaban Syekh? Kalau gitu saya yang tanggung semuanya. Saya yang tanggung semuanya. Warahimullah Syekh Abdul Aziz. Padahal gajinya berapa Syekh? Uangnya habis lalu di berserak di jalan. Tidak pernah beliau ngumpul duit itu. Tapi dia bilang saya yang tanggung semuanya. Nanti dipotong dari gaji saya. Subhanallah, mendengar itu semua peserta rapat menangis. Karena di antara mereka ada juga yang kaya tapi tidak punya pikiran seperti itu. Nah, inilah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Tapi walaupun demikian, tak luput juga dari fitnah orang-orang yang berhati sakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita tutup aja ya, waktu sudah masuk. Jam dah tengok-tengok dapat tadi 4. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.